Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Ya, Shalom Soteria. Selamat berjumpa kembali dengan bencana. Mulai ini Rabu istimewa saudara-saudara bulan Agustus. Ya, bagi bangsa Indonesia juga sangat istimewa karena bulan Agustus, 17 Agustus adalah hari kemerdekaan. Ya, puji Tuhan, kita doakan terus untuk Indonesia. Ya, damailah Indonesia, diberkatilah Indonesia, jayalah Indonesia. Puji Tuhan, saudara. Ya, untuk saya sendiri, saudara-saudara, bulan Agustus adalah istimewa untuk pelayanan saya. Ya, pelayanan saya yang sangat berbeda sekali dengan yang sudah-sudah. Ya, saya mau bawa saudara dengan 1-2 ayat ya yang mau saya sampaikan kepada saudara. Ya, saudara dapat melihat di dalam 2 Korintus, suratan 2 Korintus pasal 4 ayat 1a saja, saudara-saudara. Demikian, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Ya, puji Tuhan, saudara. Ayat ini, saudara. Pelayanan ini, pelayanan apa, saudara? Ya, yang saya peroleh. Tapi sebelumnya, saudara-saudara, kita mau lihat, ternyata ada rancangan, saudara-saudara, yang kita lihat di dalam surat Yesaya, saudara-saudara. Maaf, kitab Yesaya. Yesaya 55. Ya, 55 ayat 8. Ya, ayat 8, saudara, sampai ayat 11. Demikian. Sebab rancanganku, rancangan Tuhan ini ya bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 11, saudara-saudara. Ya, demikianlah firmanku, firman Tuhan yang keluar dari mulutku, mulut Tuhan. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Haleluya. Saudara-saudara, mulai Rabu ini, saudara, saya ada tema besar. Ya, karena ini hari ulang tahun ini. Dalam bulan Agustus ulang tahunnya ADM, saudara, yang ke-17. Dan nanti jatuh pada tanggal 26 Agustus, saudara, 2020, yang ke-17. Tapi sebelumnya, saudara, dalam pelayanan-pelayanan ini saya mau menyampaikan sesuatu, ya. Dan saya ada tema besar, ya, Rabu ini tanggal 12, tanggal 19, tanggal 26. Ada tema besar, ya. Temanya adalah 17 tahun HDM, ya. Semua karena kemurahannya. 17 tahun HDM, semua karena kemurahannya. Ini tema besarnya. Ya, 3 Rabu ini pakai tema besar ini, tapi ada subtema. Nah, subtemanya tuh untuk yang Rabu ini, saudara. Tadi sudah saya membaca di dalam kitab Yesaya, saudara, pasal 55, ya. Di dalam ayat 8 sampai 11 mengenai rancangan rencana Tuhan. Jadi ada tema rancangan Tuhan atau rencana Tuhan. Ya. Kalau dulu, saudara, semua sudah terjadi. Demikian juga pada saat ini, saudara. Saya setelah melayani
beberapa saat saya merasa bahwa Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang luar biasa. Sebelum saya melayani yang namanya ADM ini, saudara, ya, saya mau menyampaikan kepada saudara-saudara, membuktikan bahwa Tuhan, setiap firman yang keluar atau rencana rancangan Tuhan yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan kepada seseorang, kalau itu dari Tuhan, pasti terjadi. Rancangan apa, saudara? Rencana apa dalam pelayanan ini, saudara? Ya, dikatakan firman yang keluar dari mulutnya Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Pasti akan berhasil melaksanakan kehendaknya Tuhan. Demikian juga saudara-saudara. Bukan saja hanya dicatat di Alkitab, tapi dalam pelayanan saya merasakan seperti itu, saudara-saudara. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya ada pelayanan, ya. Sebelum pelayanan saya ada pelayanan, saudara-saudara. Pelayanan saya waktu saya menjadi majelis gereja, dan saya juga pernah memberitakan Injil. Di tengah-tengah itu, saudara-saudara, saya dinubuatkan oleh beberapa orang. Ada 5 orang dengan profesi yang berbeda-beda. 3 adalah pendeta, 2 adalah seorang dokter, dan 1 pengusaha. Ya, menubuatkan saya untuk menjadi hamba Tuhan yang full time. Itu bukan rencana saya, saudara. Saya tidak punya sama sekali keinginan seperti itu. Saya ingin melayani seperti apa adanya, tidak menjadi hamba Tuhan yang full time, tidak. Tapi Tuhan punya rancangan rencana seperti itu. Dan kita lihat, saudara-saudara. Dan saya tetap tidak, bukannya saya tidak percaya dengan nubuat, saudara, tapi saya tidak memenuhi nubuat itu. Saya tetap. Tapi ada sesuatu yang terjadi, tidak saya sampaikan, saudara. Saudara nanti kalau saudara yang sudah punya buku seperti ini, saudara akan, ya, buku seperti ini, saudara akan menemukan, ya, pengalaman pelayanan sebelum pelayanan saya di sini, saudara. Ya, saya jalan terus, tapi Tuhan mengejar saya terus, saudara. Dan banyak silih berganti, jatuh bangun, saudara. Ada macam-macam hal yang saya lalui. Ya, mungkin karena saya tidak mau, ya, atas panggilan ini. Kalau saya ingat, ini panggilan, saudara-saudara. Ya, ini panggilan. Bukan satu kerinduan saya. Karena kedua saya tidak full time, biasa. Maka itu, saudara. Cepat saja, saudara-saudara. Ya, tanggal 13 April tahun 2001 jam 3 sampai jam 5 pagi. Oleh kemurahannya Dia, bukan karena saya, kebaikan saya tidak ada, bukan kemampuan saya tidak bisa, tapi kemurahan Tuhan melawat saya. Bukan mimpi, bukan penglihatan, saudara. Jam 3 pagi, ya, jam 3 pagi, saya sempat dibawa Tuhan naik ke surga. Dengan tangan dipegang, saudara, ya. Kalau saudara membaca buku ini, saudara akan menemukan cerita itu, saudara, sungguh-sungguh. Dan saya sampai di sana, saya banyak bertanya jawab, saudara. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara di sana, saudara. Tapi ada hal-hal yang ingin saya sampaikan, yaitu ketika saya tidak ingin kembali turun ke dunia. Karena saya menikmati di sana. Dan Tuhan mengatakan, belum waktunya kamu. Ada tugas untukmu. Nah, ini saudara-saudara. Ya, ada banyak hal yang disampaikan. Dan jam 5 pagi saya turun. Saudara-saudara. Dan saya sampaikan itu, apa yang saya peroleh kepada istri saya. Dan kami sepakat untuk meninggalkan pekerjaan, bisnis saya, untuk masuk dalam pelayanan full time. Dan tugas ini, saudara, tugas apa? Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Tugas apa, saudara? Itu tahun 2001. Ya. Berjalannya waktu, saudara-saudara, saya bingung juga. Dan saya sampaikan, saudara, pengalaman ini kepada Bapak Gembala saya waktu Bapak Pendeta Indrawan Elias. Saya sampaikan. Tapi tahun 2002, saudara,
Ya. Gereja Salmasi Pringgading mengadakan yang namanya TOP, training orientasi pelayanan itu, waktu itu loh ya, waktu itu ditujukan kepada orang-orang yang mau melayani secara full time. Saya masuk di sana saudara-saudara, sampai selesai. Ya, dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi saudara. Saya bingung, mau melayani apa ini? Ya, secara full time ini. Tapi lihat saudara, ada terjadi tahun 2003. 2003, saya dipanggil oleh Bapak Indrawan untuk bertemu. Dan saudara, apa itu? Nanti Rebo yang akan datang akan saya sampaikan. Ini perjalanan saudara, rancangannya Tuhan itu loh. Firman-Nya Tuhan itu ada tugas. Tugas apa saya belum tahu saudara pada waktu itu. Dan mari, besok Rabu saudara, saya akan mengupas kembali apa yang akan diberikan tugas itu oleh Tuhan melalui Gereja Salmasi Pringgading. Dan saya akan berdoa saudara, ya, saya menggunakan minyak. Saya tidak tahu kebutuhan saudara, ya. Mari siapkan minyak, kita berdoa. Saya doakan saudara, Bapa yang di surga, kuduskanlah minyak ini Tuhan, supaya minyak ini menjadi kudus, supaya Roh Kudus yang bekerja atas minyak ini. Kuasa besar Tuhan, Anak Roh Kudus yang akan mengerjakan semuanya ini. Haleluya, amin. Mari saudara, apa kebutuhanmu? Ya, salah sakit, kesehatan, ekonomi, masalah pendidikan, masalah rumah tangga, keluarga, masalah apa saja. Mari, engkau katakan itu. Nanti kita urabi saja, jangan dioles, diurabi begini saudara. Ayo, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini saudara. Ya, mari. Engkau yang sakit, engkau yang membutuhkan masalah ekonomi sekarang, pendidikan, rumah tangga, oleskan, urapkan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang di surga, kalau ada yang sakit pada saat ini Tuhan, dari tempat ini, saya patahkan sakitnya. Saya perintahkan segala penyakit itu keluar dari dalam tubuhnya. Sembuhan terjadi. Bangun, bangkitlah engkau yang lumpuh. Kau diberkati Tuhan Yesus Kristus. Ekonomimu diberkati, dibukakan jalan dengan cara yang ajaib. Rumah tanggamu diberkati, pendidikanmu diberkati. Serahkan dalam tanganmu Roh Kudus. Kuasamu bekerja. Mari Roh Kudus, nyatakan itu. Hamba memohon, tolong mereka. Marilah kuasa bekerja atas mereka, ya Bapa. Oleh kuasa Roh-Mu yang besar itu, memenuhi jiwa, roh, dan tubuhnya, dipulihkan, disembuhkan, dilepaskan yang terikat. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, mari kita sama-sama memuji Dia. Ku nyanyi, haleluya. Puji Tuhan, sampai Rabu yang akan datang saudara, tugas apa yang akan diberikan kepada saya, sampai nanti pada tanggal 26, hari Rabu, bulan Agustus. Saudara-saudara, ialah semua untuk kemuliaan namanya, karena semuanya atas kemurahannya Dia. Haleluya, shalom, soteria, soteria. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ku nyanyi